Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yasinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya setelah kita membacakan surah Yasin secara berjamaah, kita mencoba membuka hati kita untuk mendengarkan tausiah singkat Mau'izatul Hasanah, mengingatkan kita, melembutkan hati kita agar kita tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Bapak-bapak, Pak hadirin yang dirahmati Allah, setelah berdirinya yasinan kita ini, kita hitung-hitung yang sudah wafat itu udah berapa? Udah berapa orang? 4 orang. Yang di tepian Napal di SKU kemarin Hilal, baru Arahab, bininya si Muklis udah 4 orang. Jadi inilah rahasia Allah itu tentang kematian. Kalau diukur dari umur, barangkali yang meninggal kemarin itu ada lagi umurnya masih di bawah dari kita. Kita masih lebih tua. Tetapi kalau sudah jadwalnya sampai, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalaulah ajal itu tiba, itu bahasa juga kalau kita ngaji di dusun, tidak ada satu orang pun yang mampu mempercepat dan memperlambatnya. Jadi yang kemarin ada umurnya di bawah kita, mungkin barangkali yang meninggal itu ada umurnya di atas kita juga. Tapi sudah ketentuan, ya memang ternyata malaikat maut itu mengunjungi hamba-hamba Allah ini tidak lihat tanggal lahirnya. Dia tak pernah lihat tanggal lahir kita tanggal berapa. Tidak ada, oh saya ini masih muda, kau kan lebih tua, kau lebih duluan lah diantar ke kubur. Belum tentu. Yang jelas menjadi patokan bagi kita para jamaah, amal ummati bainas sittina wasaba'in. Nabi menjelaskan umur umat Muhammad ini adalah antara 60 sampai 70 di rata-ratakan. 60, 70. Adalah sekok-sekok sampai 75, ada yang sampai 80, ada. Tapi ada juga di bawah 60 lah meninggal juga. Kalau itu digabung dirata-ratakan itu antara 60 sampai 70. Ini perlu selalu disampaikan kepada jamaah agar kita mawas diri, agar jamaah itu mawas diri, agar penceramahnya juga mawas diri. Dengan setiba-tibanya nanti ajal menjemput, sementara amal ibadah kita belum seberapa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di takdir perjalanan itu ada kemarin yang berada dalam yasinan kita meninggal. Ada yang barangkali sudah keluar dari yasinan kita meninggal. Itu adalah bahagian dari takdir Allah. Cuman dalam kesempatan ini ada 4 hal yang akan kita sampaikan kepada kita semua nih. Penyesalan orang yang sudah meninggal dunia itu. Apa yang disesalkan dia meninggal dia duluan? Yang pertama, di dalam Al-Quran itu dijelaskan
di saat sakaratul mautnya, belum sampai meninggalnya, masih gor-gor, belum innalillah, masih dikumpuli, masih ditalqini, ada penyesalan dijelaskan dalam Al-Quran, pasti itu akan dihadapi oleh setiap hamba yang akan meninggalkan dunia ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kalau tidak salah di surah Al-Jum'ah, ya Bang Ustaz ya, laula akhortani ila ajalin qarib. Orang ni napas dia lah sekok-sekok ni turun naik. Sekok-sekok turun naik tu pasti nampak akan ada air mata meleleh dari matanya itu. Air mata itu adalah air mata penyesalan dan air mata perpisahan. Barangkali kita bapak-bapak, kalau diajak orang untuk melihat orang yang sedang sakaratul maut, mengunjungi keluarga yang sakit, ini adalah pahala yang sangat luar biasa. Kenapa? Ada iktibar di sana, ada pelajaran yang kita ambil di sana. Ternyata orang yang sakaratul maut itu, air matanya itu sedikit-sedikit berembus keluar. Nyatanya dalam Al-Quran dijelaskan, orang yang sudah kondisi semacam itu, laula akhortani ila ajalin qarib, dia sedang nego dengan Allah. Jangan dicabut dulu umurnya, jangan dicabut dulu ajalnya. Dia sedang berhadapan mengajukan proposal kepada Allah. Kalau ditunda ajalmu, kau nak berbuat apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, akhartani, jangan kau ambil dulu ajalku, perlambat sedikit lagi ya Allah. Kata Allah, andaikan ditunda ajalmu, enggak dicabut nyawamu hari ini, apa nak kau lakukan? Di sana dijawab, pertama itu yang akan dia lakukan nih, andaikan Allah memberikan ditambahkan umurnya itu, barangkali 1 hari, 2 hari, seminggu dan sebulan. Yang pertama yang akan dilakukan orang tersebut adalah fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Pertama itu dia akan bersedekah. Ya Allah, andaikan Allah mengabulkan permohonanku ini, ditunda ajalku beberapa saat saja, nanti setelah ditunda seminggu, 2 minggu, 1 bulan ya Allah, habis itu saya akan bersedekah ya Allah. Jadi itu penyesalan kita semua nanti nih yang mau meninggal dunia. Saya lihat kita yang hadir di sini calon-calon meninggal semua ini. Tidak, nggak ada yang nggak mau hidup lama-lama ini. Jangan didoakan panjang umur, bahaya itu. Kenapa Ustaz? Kalau kita minta doa umur kita dipanjangkan, coba. Anak kita sudah menikah dan anak kita sudah punya anak, belum juga kita mati, dan anaknya anak kita juga sudah punya anak. Siapa lagi kawan kita? Sementara dunia ini akan indah kalau kita menyambung komunikasi orang yang sebaya dengan kita. Tapi kalau cucunya cucu kita sudah punya cucu lagi, kita masih tetap belum mati, ini penyesalan nih. Makanya dalam hadis itu, sebaik-baik umur itu man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Kita boleh meminta panjang umur kita, tapi diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan makin tua makin jahat, itu bahaya tuh. Dulu umur 40-an dia belum ikut main judi, tapi setelah 50 bertambah. Dulu waktu 50 dia belum pernah narkoba, menjelang 70 narkobanya kuat. Itu bahaya nih. Bahkan mau mati pun tidak mati-mati. Sampai masyarakat sudah buka atap seng itu dan juga mati-mati. Alangkah hinanya gitu. Jadi bapak-bapak, itu yang pertama. Jadi jangan kata sedekah ini, kadang-kadang kita ini menganggap sedekah itu adalah pekerjaan orang kaya. Salah. Alah, tidak usah bersedekah lah, itu kan gawe orang kaya tuh. Salah itu.
Justru sedekah ini adalah pekerjaan orang miskin macam kita nih. Gaji kita 1,5 juta, 1 juta 1 bulan. Ambil 2,5. Berarti cuma 25.000 dari 1 juta. Jangan dimakan. Ini tugas saya ini menyampaikan kepada jamaah nih. Nanti kalau Allah nanya saya, sudah saya sampaikan ya Tuhan. Kalau belum diamalkan, ya Allah wa'lam bisawab. Jangan dimakan. Tidak semestinya apa yang kita miliki itu adalah memang murni milik kita semuanya, tidak. Contoh kita beli ayam di pasar tuh 1 ekor 2 kilo. Itu yang kita makan ada nggak 1,5 kilo tuh? Paling bulunya dibuangin, tulang-tulangnya yang ini dibuangin. Kenapa? Memang harus dibuang baru bersih. Penghasilan kita itu juga sama. Supaya itu bersih, gaji kita 1 juta, ada 25.000 di sana yang bukan hak kita. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalan berikutnya, apalagi penyesalannya? Minas solihin, ya Allah kalau kau tunda ajalku, saya ini akan beramal soleh. Beramal soleh itu seperti ini amal soleh ini. Menyambung silaturahim macam ini. Itu amal soleh. Amal soleh itu bukan sholat tahajud, bukan. Ada orang yang kemalangan, kita langsung ngangkat tendanya, amal soleh. Ada orang yang tertimpa musibah, kita datang menasihatinya, amal soleh. Jadi jangan kita terpaku amal soleh itu adalah rutinitas ibadah saja, tidak. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sepanjang itu berada dalam kebaikan, insya Allah nilai menjadi amal soleh. Berapa menit lagi nih ceramah nih? Kita jalan jahat. Kelamaan nanti? Enggak, Bang. Kelamaan enggak? Enggak. Iya. Enggak, masalahnya kipasnya hadap sana, makanya jamaahnya tenang. Penceramahnya enggak tenang kan itu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 penyesalan nih. Ini semua kita nih akan mengalami ini nih. Penyesalan berikutnya adalah tatkala nanti kita menerima catatan amal. Apa catatan amal itu? Kalau kita menerima catatan amal kita di sebelah kanan, alamat kita akan masuk surganya Allah. Kalau kita menerima catatan amal kita sebelah kiri, alamatnya neraka. Setelah dia terima catatan amal ini, baru dia tahu besar pahalanya amal yang dia lakukan waktu di dunia. Ya Allah, mulai penyesalan tuh. Ternyata hanya membagikan aqua kecil kepada orang yang kehausan, pahalanya sebegini banyak. Ya Allah, tolong ya Allah hidupkan saya akan bersedekah lagi. Ya Allah, ternyata membantu orang dalam kesusahan itu pahalanya besar. Ya Allah, kalau tahu begini ya Allah, saya dulu pasti akan saya berbuat baik. Ya Allah, apa boleh buat, alam sudah berbeda, alam barzakh sudah dilalui, alam pembangkitan sudah, alam perhitungan hisab sudah, tidak bisa kita lagi balik ke dunia. Ngumpul begini, ya Allah, kalau saya tahu baca Yasin berjamaah itu ngumpul pahalanya banyak, ya Allah, saya tidak akan malas. Ya Allah, makanya saya kemarin agak sedih juga, apa namanya, seolah-olah pecah Yasin itu, tidak bisa. Kita ini harus istiqomah. Istiqomah itu memang pahit, tapi yakinlah bapak-bapak, kita ini nggak selamanya ini hidup di dunia ini. Barangkali ajal kita di tanah rantau ini. Pergunakanlah, arti pergunakanlah untuk kebaikan.
Jangan sampai kita korbankan akhirat kita karena dunia, atau kita korbankan dunia kita demi akhirat kita. Dua-duanya harus kita dapat. Kalau bisa kaya kita semua, rajin sholat semua. Jangan pula sampai kaya semua tapi tak ada yang sholat satupun. Bahaya tuh. Jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berbagai penyesalan yang akan kita hadapi. Penyesalan yang terakhir itu tentang balasan-balasan kebaikan yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kita menyesal, ini penyesalan ini sudah dirasakan oleh orang-orang yang lebih dulu meninggal daripada kita. Sekarang ini kita nunggu giliran nih, entah kapan. Ini ajal ini macam yasinannya nih, nunggu giliran. Kalau sudah nunggu giliran, ya sudah gitu. Selesai. Mau banyak kebun kita selesai, nak sedikit kebun kita selesai. Artinya bapak-bapak, dalam kehidupan ini mumpung kita masih sehat, sampaikan dan lakukanlah kebaikan itu. Wala tahqiranna minal ma'rufi. Jangan kita menganggap enteng perbuatan yang baik yang sedikit itu. Ini apalah pahalanya itu? Cuman ngambilkan kayu dari pinggir jalan, berapalah? Jangan. Ternyata nanti di akhirat itu yang akan menolong kita. Dari kayu yang kita angkat dari tengah jalan, tepi jalan itu, ternyata ada pengendara yang lewat di sana, akhirnya dia tidak jadi lagi terbalik, terjungkir di sana karena kita sudah mengambil kayu itu. Jadi ini pahalanya sangat luar biasa. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini mau beribadah kepada Allah, jangan pernah kita melupakan tentang kematian itu. Kalau kita sudah tak ingat mati lagi, ini tak pernah lagi beribadah nih. Yang kedua, sering-seringlah mengantar orang yang sudah meninggal dunia, sering-seringlah ikut memakamkannya. Insya Allah akan tumbuh melembutkan hati kita, sehingga kita akan selalu melakukan kebenaran, kebaikan, amal ibadah dalam kehidupan ini. Barangkali itu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai kita menyesal. Penyesalan itu sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan saya nanti tak menyesal lagi, kita juga yang ada di Siko tak menyesal lagi, kita yang melanjutkan yasinan ini pun tak menyesal lagi. Artinya ke depan kita perbaiki. Ternyata baca Al-Quran satu huruf itu pahalanya sekian. Itu dijelaskan. Kita tidak tahu. Telah dibuka catatannya. Selama kau hidup, kau tinggal di Tebo, ini kau ikut yasinan ini, sudah berapa huruf yang kau baca Al-Quran. Setiap huruf itu adalah 10 kebaikan. Kali berapa huruf seumur hidup kau. Selama kau yasinan berapa huruf, kali berapa banyak pahala yang kau terima. Tapi bapak-bapak, semua itu akan sempurna kebaikan itu tatkala kita mau baca Yasin. Terlebih dahulu kita berwudu dulu. Jangan sampai kita tidak berwudu, takutnya nanti pahalanya berkurang, menyesal lagi. Jadi itu saja, barangkali kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga kepada para jamaah, saya agak kurang aktif sebenarnya, dan kurang aktif, bersosial pun kurang. Saya berharap bapak-bapak, para ibu-ibu memakluminya. Itu semua bukan keinginan saya, bukan sifat saya, tapi memang keadaanlah yang memaksa saya seperti itu. Mudah-mudahan kita memahaminya, dan saya berharap ini yasinan kita berlanjut, istiqomah terus. Seberapa bisa kita baca Quran, walau satu huruf kita baca setiap bulannya. Tapi cukupkah itu? Tentu tidak. Ini adalah tambahan. Kalau nak banyak di rumah nanti kita baca Quran lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.